Orang yang tergugat dan mengingkari harus bersumpah. Nah, ini dua poin yang dibahas oleh yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pertama, orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Orang yang menggugat harus mendatangkan bukti. Dan orang yang tergugat kalau tidak menerima gugatan tersebut, dia harus bersumpah. Nah, ini contohnya jelas dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita ada konflik dengan seseorang dalam masalah hutang piutang, misalkan dalam masalah sengketa tanah, atau dalam masalah ijazah misalkan. Nah, ini semua ada di masyarakat kita. Maka ketika ada orang menuduh, ini dia nyerobot tanah saya, ngambil tanah saya. Nah, orang yang menuduh harus mendatangkan buktinya nih tanah saya nih, istilahnya apa, akta tanah ya, nih ada jelas tanah saya dari sini, kamu udah ngambil. Nah, kalau dia mendatangkan bukti, maka sudah, orang yang digugat berarti bersalah. Tapi kalau tidak mendatangkan bukti, maka orang yang dituduh kalau memang nerima, oh iya saya salah, padahal yang menggugatnya tidak bawa bukti, berarti dia dianggap bersalah. Tapi kalau dia tidak terima, enggak, kata siapa saya mengambil tanah kamu? Maka dia harus bersumpah, demi Allah saya tidak mengambil tanah dia. Nah, kalau sudah bersumpah, selamatlah dia dari hukuman. Jelas insya Allah ya. Jadi yang menuduh, yang menggugat harus bawa bukti. Kalau tidak bawa bukti, berarti yang dituduh kalau memang tidak nerima, dia boleh bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan itu, selamat dia. Jelas ya Bapak ya, ini ada nih masalah tanah atau masalah hutang piutang. Misalkan demi Allah si A menggugat B, si B belum bayar hutangnya 3 juta kepada saya. Nah, maka hakim nih kalau dalam pengadilan nanya, mana buktinya? Misalnya nggak ada, nah, maka dikembalikan kepada B. B, kamu benar hutang kepada si A belum dibayar 3 juta. Kalau si B ngaku iya, berarti kewajiban dia apa? Bayar hutang. Tapi kalau dia nolak kata siapa, maka kewajiban dia apa? Bersumpah, demi Allah saya tidak berhutang kepada dia 3 juta. Nah, kalau sudah bersumpah, selamat. Jelas apa ya? Ini contohnya dalam masalah hutang piutang atau apapun lah, dalam masalah terkait konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini jadi yang nuduh bawa bukti, yang dituduh kalau nolak harus bersumpah. Jangan diputar. Jangan sampai yang dituduh harus bawa bukti. Kamu korupsi ya? Enggak, kata siapa? Mana bukti yang kamu tidak korupsi? Kebalik, harusnya yang nuduh bawa bukti. Buktinya apa? Mungkin rekaman video kah? Mungkin misalkan catatan transaksi keuangan, mungkin ganjil dan semacamnya. Jadi jangan sampai yang dituduh malah suruh menunjukkan bukti, yang nuduh malah bersumpah. Nah, ini harus harus diperhatikan Bapak ya. Jadi itu kaidah dalam syariat. Nah, kenapa yang menuduh harus bawa bukti, yang mengingkari, yang dituduh bersumpah? Dengan adanya seperti ini, hak manusia jadi terjaga, darah manusia jadi terjaga. Karena kalau tidak seperti ini, bisa saja seorang, si fulan nih baru saja bunuh orang, berarti harus dibunuh. Harus ada bukti kan? Kalau nggak ada bukti, wah kacau sekali Bapak ya. Jadi istilahnya apa? Hukum rimba. Ya seperti mungkin zaman dulu yang saya dengar dari nenek saya ketika peristiwa PKI dulu itu, udah seperti apa gitu. Yang penting kalau ada orang punya konflik dengan orang PKI, dia langsung dihakimi, dihabisi, walaupun belum tentu PKI. Karena apa? Dia punya konflik dengan seorang, supaya orang ini habis dengan apa? Dituduh KI. Ternyata itu zaman dulu kacau balau. Setelah peristiwa G30 itu kacau balau ya. Jadi sebagian orang memanfaatkan kemarahan rakyat kepada PKI untuk menjatuhkan musuhnya, istilahnya menjatuhkan orang yang punya konflik dengan dia. Jadi siapapun yang punya konflik dengan dia dituduh PKI. Dan zaman dahulu kan pokoknya nggak ini Bapak, jadi apa yang saking karena masyarakat udah marah, jadi udah peradilan tuh peradilan jalanan, artinya udah ini PKI langsung sikat, langsung
habisin yang disemprot PKA pakai air apa pemadam kebakaran sampai, dan itu banyak ceritanya Bapak ya. Ya, ada yang sesuai dengan peradilan, ada yang tidak sesuai, dan banyak yang tidak sesuai dengan peradilan. Istilahnya pengadilan massa ya. Nah, kalau udah seperti itu, kira-kira kehidupan ini tidak tenang tidak kalau kita dulu? Nah, tenang ya. Kan setiap ada yang konflik dengan kita, tinggal tuduh aja PKI selesai. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi Islam itu mengajarkan ketertiban. Istilahnya harus berjalan sesuai prosedur, nggak bisa seenak sendiri. Makanya dalam hukum hudud, kisos, hukum rajam dan semacamnya, nggak bisa kita main tunjuk. Harus pemerintah yang melaksanakan dan mengawasinya. Jadi nggak bisa kita misalkan nyaksikan, oh si fulan berzina, udah rajam, kita tangkap dia, kita rajam dia. Bisa? Rajam itu artinya apa? Dimasukkan ke lubang setinggi dada, lalu dilempari kepalanya sampai meninggal. Nah, yang seperti ini harus izin pemerintah, dan yang menegakkan pemerintah, bukan ormas, bukan kelompok, bukan milisi-milisi ya. Milisi ini punya senjata, nangkap orang, oh dia zina, langsung dirajam. Nggak boleh. Kalau seandainya pelaksanaan hudud hukum syariat diberikan kebebasan kepada setiap orang, apa yang terjadi? Kacau balau ya. Maka Islam mengajarkan ketertiban ya, tertib segala sesuatu, tidak kacau. Nah itu Bapak ya, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Orang yang menuduh, menggugat harus mendatangkan bukti, dan orang yang tergugat kalau mengingkari harus bersumpah. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yahkumul hakimu bil iqrar, dan hakim memutuskan hukum dengan pengakuan. Hakim memutuskan hukum, menjatuhkan hukum berdasarkan pengakuan. Maksudnya apa pengakuan itu? Misalnya tanya, kamu mencuri? Ya. Gimana? Apakah hakim? Oh janganlah, saya tahu dia. Gitu. Dia udah ngaku. Apakah cari-cari bukti lagi? Enggak, langsung kalau dia udah ngaku sudah jatuh hukuman ya. Dan ini perkara yang tidak butuh artinya apa? Dalil yang sangat jelas. Karena udah banyak, saking jelasnya nggak perlu dalil istilahnya. Karena apa? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan, falaisa fi dzalika khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang demikian, yaitu bahwasanya hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan apa? Pengakuan. Kalau si fulan, orang yang tertuduh ngaku, selesai. Nggak perlu kita cari-cari bukti, cari-cari penguat, cari saksi. Ngapain? Dia udah ngaku. Ya, contohnya ada orang di zaman Nabi yang Ma'is, sahabat Nabi, dia datang pada Nabi ngaku telah berzina. Jelas apa ya? Dia udah ngaku, selesai. Walaupun Nabi berusaha supaya orang ini tidak berusaha supaya berubah pikiran. Jadi jangan sampai dia kena hukuman. Dengan cara apa? Kamu gila, kamu mabuk, kamu terus saja sampai dicari alasan supaya tidak dijatuhkan hukuman. Karena bagaimanapun lebih baik seorang itu menutup diri, menutup aibnya, tidak usah dijatuhkan hukuman. Tapi setelah dicari alasan supaya tidak dijatuhkan hukuman, tetap dia nggak gila, dia nggak mabuk, dia sadar. Maka Nabi pun menjatuhkan hukuman rajam kepada Ma'is, walaupun sempat kabur. Ketika dilempar rajam, merasa sakit Ma'is, kabur dia dari lubang, lari. Para sahabat nangkap dia, dimasukkan lagi lubang, baru dirajam sampai meninggal. Iya, jadi ketika Nabi tahu Ma'is kabur, Bapak, maka Nabi berkata kepada para sahabat, kenapa kalian tidak biarkan dia lari saja? Siapa tahu dia menarik pengakuannya. Jelas Bapak ya? Jadi tetap dianjurkan Bapak ya, kalau kita jadi hakim nih, kalau ada orang yang ngaku melakukan perbuatan yang mengharuskan hudud hukuman syariat di zina, dianjurkan supaya tidak dijatuhkan hukuman. Artinya dia dicari alasan supaya tidak dijatuhkan hukuman. Artinya lebih baik dia menutup aibnya.
Nah, dicari mungkin dia tidak paham tentang hakikat zina bisa jadi, atau dia mungkin tidak paham tentang apa konsekuensi hukuman zina, terus saja dicari-cari. Kalau memang dapat, udah jangan jatuhkan hukuman. Ya. Tapi kalau memang dia tetap ngotot, pokoknya saya harus dijatuhkan hukuman, ya sudah, bagaimana lagi? Ya. Jelas ya? Nah, itu tentang pembahasan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pengakuan. Kata Imam Asy-Syaukani tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini. Dalam masalah memutuskan berdasarkan pengakuan. Wa huwa aqwa mustanadil hukum. Wa huwa aqwa mustanadatil hukum. Dan ini pengakuan adalah sandaran hukum yang paling kuat. Jadi dibandingkan saksi, kan kalau untuk berzina contohnya kan harus 4 saksi kan, dibandingkan 4 saksi, pengakuan itu lebih kuat lagi. Jelas ya? Lebih kuat lagi sandarannya. Selama, tapi ada keterangannya, kata Imam Asy-Syaukani. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, idza lam yakun ma'lumal butlan, selama tidak diketahui kebatilannya. Artinya begini, kalau memang yang ngaku bersalah ini diketahuan bohongnya dan semua orang tahu, wah, maka nggak bisa dijatuhkan hukuman. Jelas, contohnya mana ya? Misalkan ada seorang ini ngaku nih, datang ke hakim, wahai hakim, jatuhilah saya hukuman rajam. Kenapa kamu? Saya baru berzina. Memang kamu sudah nikah? Sudah. Padahal semua orang tahu dia belum nikah. Maka bisa ke hakim jatuhkan hukuman rajam? Nggak bisa, karena diketahui batilnya pengakuan dia. Jelas apa ya? Kalau tahu ucapannya batil, nggak bisa dijatuhkan hukuman. Atau misalnya begini, dia menyatakan datang ke hakim, wahai hakim, jatuhkan hukuman untuk saya. Kenapa kamu? Kamu zina. Kamu sudah nikah? Sudah. Oh, kapan kamu zina? Kemarin. Di mana? Di Amerika. Padahal kemarin dia masih di Muara Siberut. Bisa dijatuhkan hukuman? Bisa? Nggak bisa lah, karena ucapannya diketahui batil. Kalau benar-benar batil, nggak bisa kita akui ucapannya. Ya, jangankan yang jelas-jelas batil, yang masih samar-samar saja itu menyebabkan gugurnya hukuman. Sesuatu yang samar. Makanya tudra'ul hudud bisyubuhat. Dalam sebuah hadis, hukum hudud itu tertolak karena adanya kesamaran. Suatu yang samar, tidak jelas. Ya. Jelas apa ya? Ini pembahasan tentang hudud. Ya, yang belum nikah itu 100 kali. Di sini. Ya, kalau pemerintah mengizinkan nggak apa-apa. Tapi kalau pemerintah tidak mengizinkan, jangan, nggak boleh. Karena yang menegakkan hudud hanya pemerintah. Kalau memang pemerintah mengizinkan di Sumatera Barat ditegakkan itu, oh bagus, itu saya dukung. Cuma kan pemerintah belum mengizinkan. Kita nggak bisa melangkahi pemerintah dalam hal tersebut. Loh, berarti tidak menegakkan hukum syariat. Iya. Terus bagaimana? Yang nanggung dosanya siapa? Bukan kita. Kita rakyat nggak ada kekuasaan untuk itu. Pemerintahlah bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kenapa tidak menegakkan syariat? Jelas apa ya? Ya, kita semua berharap hukum syariat ditegakkan. Karena kalau hukum syariat ditegakkan, aman. Negara kita akan diberkahi oleh Allah. Dan itu nyata. Negara-negara yang ditegakkan hukum syariat aman. Itu artinya apa? Fakta yang tidak bisa ditolak. Jadi Arab Saudi contohnya ditegakkan hukum syariat aman. Orang mau naruh barang di Mekah contohnya, pernah ada seorang jamaah haji ketinggalan tas, kehilangan 1 hari, balik lagi masih ada tempatnya, gak ada yang ngambil. Atau orang berjalan di malam hari di Arab Saudi, aman bapak, nggak ada kejahatan, nggak ada orang nodong. Itu menunjukkan kalau hukum syariat ditegakkan, pasti manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Ketenangan, ketertiban, ketentraman yang tidak terjadi kalau tidak tegakkan hukum syariat.
Di negara-negara yang katanya menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi, apalagi liberalisme, apa pokoknya bebas, orang itu diberikan kebebasan. Apa yang terjadi? Kriminalitas merajalela. Ya contohnya Amerika. Saya baca makalahnya Dr. Zakir Naik. Itu di Amerika dalam hitungan berapa menit sekali terjadi pemerkosaan. Kenapa bisa begitu? Kan katanya negara bebas. Bebas artinya katanya bebas selama tidak mengganggu. Kenyataannya orang memperkosa mengganggu tidak? Ganggu. Itulah kalau orang hidup bukan di bawah aturan syariat seperti itu, hidupnya tidak akan tenang. Bebas seperti hewan. Yang namanya hewan ketika bebas kira-kira nggak mengganggu. Pasti mengganggu kan? Dia udah punya pasangan, lihat pasangan lain diterkamnya nggak? Nah begitu pula manusia. Kalau tidak diatur aturan syariat begitu. Yang terjadi kriminalitas merajalela, Bapak ya. Nah makanya kalau kita menegakkan atau menerapkan hukum syariat pasti, bukan lagi insya Allah ya, pasti aman. Saya katakan pasti bukan insya Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Kalau saya yang berjanji, ya saya harus insya Allah. Insya Allah kalau saya datang ke tempatmu saya akan begini. Ya harus insya Allah. Nggak bisa memastikan. Tapi kalau yang berjanji Allah pasti, jangan insya Allah, enggak, pasti Allah yang menjanjikan, Bapak ya. Ya itu ya, jadi kesimpulannya untuk menegakkan hukum syariat bukan di tangan kita, tapi di tangan penguasa. Penguasa lah yang wajib melaksanakannya, dan kalau tidak melaksanakannya, mereka lah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Ya kita kembali lagi, jadi dalam masalah ini tadi, hakim memutuskan hukum atau menjatuhkan hukum berdasarkan apa tadi? Pengakuan. Ya, selama tidak diketahui kebatilan orang yang mengakuin secara jelas. Tapi kalau udah jelas-jelas bohong, misalnya nggak bisa kita terima pengakuannya. Seperti tadi, dia mengaku, saya udah berzina dalam keadaan sudah nikah, padahal dia tidak atau belum nikah, maka nggak bisa dijatuhkan hukuman. Ada, tapi bukan hukuman hudud, namanya hukum apa? Takzir. Jadi bahwa hukuman dalam Islam itu, dalam syariat Islam, fikih Islam ada dua, ada hudud, ada takzir. Hudud artinya sudah ditentukan batasannya, jumlahnya, bilangannya, kadarnya. Maka kita harus ikut ini. Tapi kalau takzir, ini dikembalikan kepada hak penguasa. Contohnya Bapak, pengedar narkoba, pengedar minuman keras dan semacamnya, ada tidak hukumannya kadarnya dalam syariat? Tidak ada. Tidak ada Bapak. Jangan itu, minuman keras saja itu termasuk bagian dari takzir, bukan hudud. Bisa 40, bisa 80, tergantung kebijakan penguasa. Nah, pengedar minuman keras atau pengedar narkoba, ini kan nggak ada jumlah kadar hukumannya dalam syariat. Maka terus bagaimana hukuman terhadap orang ini? Dikembalikan kepada penguasa. Kalau penguasa berpandangan misalkan ini bagusnya dihukum mati aja, maka penguasa harus mati. Atau penguasa memandang bagusnya dia dihukum mati, di penjara 100 tahun aja lah, maka penjara 100 tahun ya. Atau kalau misalnya penguasa mandang jangan penjara 100 tahun, hartanya disita aja, rumahnya disita, ya terserah. Maka dikembalikan kepada kebijaksanaan penguasa. Ini kalau yang tidak ditentukan jumlah dan ukurannya. Kalau yang sudah ditentukan jumlah ukurannya, ini masuk hudud, nggak bisa diotak-atik. Contohnya tadi, orang yang berzina dalam keadaan belum nikah, dicambuknya berapa? 100 kali. Jadi nggak bisa penguasa, 100 kali terlalu berat, didiskon lah jadi 80 kali. Bisa? Nggak bisa, Bapak ya. Jelas ya, jadi ada takzir, ada hudud. Kalau hudud, ini jumlahnya, kadarnya sudah ditentukan dalam syariat, nggak boleh kita otak-atik. Tapi kalau takzir, dikembalikan kepada penguasa. Termasuk tadi bohong. Kalau ada orang suka bohong, kemana-mana bohong, menyebarkan berita hoax, apa hukumannya? Nggak ada kan, nggak ditentukan kan? Maka dikembalikan penguasa. Penguasa maunya apa nih? Apakah mau dipenjara 100 tahun misalkan? Atau diasingkan ke Nusa Kambangan misalkan? Dan semacamnya ya. Nah kita kembali lagi. Jadi tadi pengakuan ini merupakan landasan untuk menjatuhkan hukum selama tidak diketahui kebatilan orang yang mengucapkannya. Lalu di sini ada keterangan dari
Imam Asy-Syaukani. Nah, waluzumul muqir lima aqarra bihi, dan orang yang sudah membuat pengakuan dia harus menanggung atas bertanggung jawab atas pengakuannya. Artinya gini, kalau orang sudah ngaku salah berarti dia harus siap kena hukuman. Jelas apa ya? Jadi jangan sampai dia udah ngaku salah tapi ketika dapat hukum, aduh saya nggak bisa begitu. Dia udah ngaku, maka dia harus bertanggung jawab atas pengakuannya. Lalu kata Imam Syaukani juga, wajawazul hukmi lil hakim iqrarhi la yahtaju ila iradil adilla alaih faqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasfiku bid dima wa yuqimal hudud wa yaqta'ul amwal. Adapun bolehnya hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pengakuan, ini sebenarnya tidak perlu banyak menyebutkan dalil. Kenapa? Karena Nabi memutuskan untuk menumpahkan darah seorang berdasarkan pengakuan. Pengakuan apa? Misalkan saya sudah membunuh orang. Pengakuan kan? Nabi jatuhkan hukuman mati karena itu. Nah, begitu juga menegakkan hudud tadi. Masalah contohnya zina. Wayaqtul amwal, dan Nabi merampas harta seorang berdasarkan pengakuan. Bahkan kata Imam Syaukani sih, balik tafabihi fi a'dhamil umur wa huwa rajm. Bahkan Nabi mencukupkan pada pengakuan dalam perkara yang paling besar, yaitu rajam. Jadi dalam masalah rajam, Nabi pernah memutuskan hukum rajam cuma dengan pengakuan. Bahkan Bapak, dalam sejarah Islam nggak pernah ada orang kena rajam berdasarkan saksi 4 orang, nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada orang datang 4 orang, wahai Nabi, saat kami menyaksikan si fulan laki-laki perempuan sudah berdua melakukan itu, timba masuk sumur. Nggak ada. Yang ada rata-rata yang kena hukum rajam kenapa? Datang ngaku saya sudah berzina, jatuhkan hukuman selesai. Nah lihat tuh, lihat ya. Jadi pengakuan ini adalah dalil yang sangat kuat ya. Karena apa? Nabi dalam masalah rajam, kalau rajam itu hilang tidak nyawa. Dalam masalah menghilangkan nyawa dengan rajam, Nabi cukup dengan pengakuan. Lah apa ya? Sebagaimana yang terjadi kata Imam Syaukani pada orang yang mengaku zina di hadapan Rasulullah SAW. Contohnya Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim di sini, waktu ya Unais ilam ra'atin hadza fa ini i'tarafat farjumha. Ya, selain hadis Ma'is ya, Nabi juga pernah ada kisah seorang pria kerja di sebuah rumah. Pria ini bujang, lalu di rumah itu ada suami istri. Si istri zina dengan si pekerja tersebut. Jelas apa ya? Jadi istrinya berzina dengan si pekerja tersebut. Nabi memutuskan si pekerja dicambuk 100 kali. Terus bagaimana dengan si wanita? Nabi menyuruh Unais kepada Unais, kamu pergi kepada wanita itu. Kalau dia ngaku apa? Zina, maka rajam lagi. Jelas. Nabi tidak menyatakan, wahai Unais, pergi kepada wanita itu, coba kumpulkan 4 saksi, lalu buktikan dia zina. Enggak. Nabi cuma berkata, pergilah ke wanita itu. Ngaku tidak dia. Kalau ngaku sudah langsung rajam. Nah, ini menunjukkan pengakuan ini adalah bukti paling kuat dalam menjatuhkan hukuman. Jelas apa ya? Nah, kalau masalah rajam saja cukup dengan pengakuan, apalagi yang di bawah rajam. Karena kalau rajam konsekuensinya apa? Hilang nyawa kan? Apalagi selain perkara rajam. Contohnya apa? Ya contohnya masalah pencurian mungkin, atau seorang mungkin pernah menjatuhkan atau pernah misalkan korupsi, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah seorang mengambil hak orang lain. Maka kalau seorang ingin jatuhkan hukuman cukup ngaku selesai, nggak perlu mendatangkan saksi. Jelas apa ya? Kalau orang udah ngaku udah cukup, nggak perlu cari saksi, nggak perlu dipakai CCTV, dia udah ngaku berarti dia sudah cukup mendapatkan
hukuman. Ya, jelas ya. Nah, ini yang ketiga, pembahasan Imam Asy-Syaukani yang ketiga, yakni hakim memutuskan hukum, menjatuhkan hukuman berdasarkan pengakuan. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim juga kata Imam Asy-Syaukani wa bi syahadati rajulain aw rajulin wa imra'atain. Dan hakim juga memutuskan hukum berdasarkan kesaksian dua orang pria, dengan kesaksian dua orang pria atau kesaksian satu pria dua wanita. Hakim memutuskan hukum dengan kesaksian dua pria atau satu pria dua wanita. Jadi kalau ada dua pria, misalkan si fulan, ada A dan B. A bilang si B berhutang pada dia, tapi tidak mau bayar. Maka dengan kesaksian dua orang pria bisa dijatuhkan. Atau kalau nggak ada pria, cuma satu pria, waduh, satu lagi mana? Nah, ada dua wanita, maka ini pun bisa. Jadi dua wanita menempati posisi satu pria. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran, Bapak ya. Itu dalam surat wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada. Allah nyatakan ini dalam, walaupun dalam masalah utang piutang ya. Jadi Allah katakan persaksikanlah kesaksian dua pria di antara kalian, dua laki-laki. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka bisa satu laki-laki dan dua wanita. Nah, maka kalau misalkan kita ingin mengambil hak kita yang diambil orang lain, maka bisa kita datangkan dua saksi. Dua saksi ini bersaksi, demi Allah kami bersaksi si fulan punya hutang kepada ini, tapi tidak mau bayar. Nah, itu bisa. Atau kalau tidak ada dua laki-laki, satu laki-laki dua wanita. Nah, ini dalilnya ada dalam Al-Quran. Jelas Bapak ya? Lalu berikutnya, itu 1, 2, 3. Nah, yang ketiga, aw-rajulin wa yaminil mudda'i. Atau hakim juga bisa memutuskan hukum dengan kesaksian satu orang dan sumpah orang yang menggugat. Sumpah orang yang menggugat. Maksudnya apa sumpah orang menggugat? Misalkan gini, ada A punya kasus dengan B, ya misalkan masalah utang piutang lah, yang saling seringan gini. A menyatakan si B ini berutang pada saya tapi tidak mau bayar, padahal sudah jatuh tempo. Maka hakim bertanya, ada saksi tidak? Oh ada, si C, datangan C. C, bagaimana? Kamu mau bersaksi bahwa si B berutang pada A? Ya. Terus mana lagi saksi lainnya? Nah, akhirnya si A bingung, mana saksinya? Saya nggak ada saksi laki-laki. Nyari laki-laki nggak ada. Nyari dua orang perempuan nggak ada. Maka dalam hal ini bisa dengan sumpah A. Demi Allah si B punya utang kepada saya, sudah jatuh tempo tapi tidak mau bayar. Ini bisa Bapak ya. Dalilnya apa? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya kali hadits Ibnu Abbas 'inda Muslim rahimahullah wa ghairuh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa syahadah. Ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim dan selainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum dengan sumpah siapa? Orang yang menggugat dan kesaksian satu orang. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Masalah apa? Memutuskan hukum berdasarkan apa tadi? Saksi satu orang dan sumpah siapa? Penggugat. Sebagian ulama menolak, nggak bisa, karena bertentangan dengan ayat tadi. Karena ayat tadi menyebutkan persaksikanlah dengan dua saksi dari laki-laki kan. Kalau tidak ada satu laki-laki dua perempuan. Jelas Bapak ya. Ini pendapat
sebagian ulama, ya. Tapi pendapat yang kuat, kesaksian atau memutuskan hukum dengan satu saksi dan sumpah penggugat ini dibenarkan dan diakui. Berdasarkan apa? Hadis tadi. Loh, apakah tidak bertentangan dengan ayat? Tidak. Tidak bertentangan dengan ayat. Karena ayat tadi tidak membatasi, Bapak. Karena dalam ayat tadi tidak membatasi, kalau kalian punya ini, ingin apa, punya masalah, persaksikanlah 2 orang pria. Kalau tidak, 1 orang pria, 2 wanita. Tidak boleh lebih dari itu. Ada keterangan dalam ayat? Tidak ada. Itu menunjukkan bisa 1 saksi dengan 1 sumpah. Kenapa? Allah alam, nggak tahu. Ya, nanti harus dicari nih masalahnya. Allah alam ya. Ya, itu pertanyaan bagus tuh. Bagaimana kalau tidak ada laki-laki sama sekali? Apakah bisa 4 perempuan? Allah alam. Ada yang tahu jawaban? Yes, tahu jawabannya. Allah alam. Nanti saya cek lah ya, apakah bisa kalau tidak ada laki-laki sama sekali 4 perempuan. Allah alam. Saya nggak tahu. Yang jelas, kalau misalkan masih ada laki-laki, yaitu 1 laki-laki 2 perempuan, atau 1 laki-laki dan satunya lagi apa? Sumpah orang yang menggugat. Ya, dan inilah pendapat jumhur ulama. Artinya, hakim bisa menjatuhkan hukuman berdasarkan apa? Kesaksian 1 orang dan sumpah orang yang menggugat. Dan ini juga kata Imam Asy-Syaukani dinukil dari sahabat yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Banyak apa sedikit 20 orang? Banyak apa ya? Nah, dan inilah pendapat yang benar. Ya, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi pembahasan tentang Kitabul Khusumat, yaitu kitab tentang perseteruan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.